Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, Bapak akan membahas tentang permutasi. Melanjutkan materi kemarin tentang kaidah pencacahan. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan melanjutkan materi dari kaidah pencacahan. Nah, permutasi adalah menyusun suatu unsur dalam suatu himpunan dengan memperhatikan urutan. Jadi permutasi itu memperhatikan urutan. Maksudnya susunan AB dan BA dianggap kejadian yang berbeda. Atau misalkan lagi ada angka 1 dan angka 3, biasa kita dengan sebut 13, itu berbeda dengan 31 yang biasa kita sebut dengan 31. Jadi dalam permutasi itu AB dan BA itu dianggap berbeda. Ya. Nanti pada kesempatan selanjutnya Bapak akan membahas tentang kombinasi. Nah, kalau kombinasi itu, kalau di sini permutasi memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Maksudnya AB dan BA itu dianggap sama. Nah, oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang permutasi, Bapak akan membahas dulu tentang faktorial. Faktorial itu dinotasikan dengan tanda seru ya. Di sini 1 faktorial itu sama dengan 1, kemudian 0 faktorial itu sama dengan 2, 3 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3. 5 faktorial berarti 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Nah, di sini n faktorial itu banyaknya angka. Misalkan 5 faktorial, 3 faktorial, jadi kita kalikan sesuai dengan jumlah n-nya ini. Oke. Kita lanjut ke kombinasi. Kita lanjut masih di permutasi. Nah, di sini permutasi yang pertama, permutasi dari unsur-unsur yang berbeda. Jadi ada unsur-unsur yang berbeda, kemudian dari unsur-unsur yang sama. Nah, di sini dari unsur-unsur yang berbeda. Nah, P ini melambangkan permutasi. Permutasi N dan R. Nah, rumusnya itu N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dengan catatan R-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Ya. Sekali lagi, jadi R-nya itu harus lebih kecil atau sama dengan N. Di mana N ini adalah banyaknya huruf atau banyaknya angka, sedangkan R itu banyaknya susunan. Ya. Oke, kita ke contoh biar lebih mengerti tentang permutasi. Nah, misalkan di sini ada sebuah contoh. Diketahui angka-angka 2, 3, dan 4. Kemudian susunlah bilangan yang terdiri atas 3 angka dengan syarat tidak ada angka yang berulang. Berarti ini 2, 3, 4. Berarti ada berapa angka jumlah semuanya? Nah, jumlahnya berarti ada 3. Nah, 3 itu berarti N. Kemudian susunannya akan dibuat itu terdiri dari beberapa angka. Nah, susunan ini berarti R. Ya. Nah, kemarin kita telah mempelajari di kaidah pencacahan itu ada diagram pohon, kemudian tabel silang, kemudian himpunan pasangan berurut. Nah, dari angka-angka ini 2, 3, dan 4 disusun menjadi 2, 3, 4, kemudian 2, 4, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 3, dan 4, 3, 2. Nah, sehingga didapat 6 susunan semuanya. 6 susunan. Nah, kalau angkanya itu kurang dari 10 hasil susunannya, kita bisa membuat susunan seperti ini dengan menggunakan diagram pohon, tabel silang, ataupun himpunan pasangan berurut. Nah, tapi kalau kejadiannya itu hasilnya itu lebih dari 10, 100, bahkan 1000, kita akan mengalami kesulitan di sini. Nah, untuk itu permutasi mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah ini. Nah, dengan menggunakan permutasi kita bisa memasukkan atau mengerjakan atau menyelesaikan permasalahan ini seperti ini.
kita masukkan ke dalam kita masukkan dulu rumusnya. PNR sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Tadi kita tahu n-nya itu 3, r-nya 3. Jadi 3 faktorial dikurangi dibagi 3 dikurangi 3 faktorial. Itu menjadi 6 dibagi 1 sama dengan 6 bilangan. Nah, kalau angkanya kayak tadi ya, kalau angkanya di bawah 10 kita bisa menggunakan diagram pohon ataupun pasangan berurut. Tapi kalau misalkan angkanya lebih, ini akan lebih mempermudah kita. Makanya tadi untuk faktorial kita harus bisa menyelesaikannya. Oke, ini ada contoh lagi nih. Berapa banyaknya bilangan yang terdiri dari 4 angka berbeda yang dapat disusun dari angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, kita cari dulu tadi n-nya itu jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti n-nya ada 6. R-nya 4. Dari mana? Dari sini nih. Terdiri dari 4 angka. Berarti berbentuk ribuan. Nah, kita masukkan ke rumus. Masukkan rumusnya PNR sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial. Jadi n-nya 6, R-nya 4. Jadi 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial. Sama dengan 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 dikali 2 faktorial. 2 faktorial, 2 faktorial kita coret. Jadi tinggal 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3. Hasilnya 360 bilangan. Nah, kalau disusun menggunakan diagram pohon, kebayang itu berapa lembar halaman yang akan kita lewatkan untuk menghitung sekian banyak. Nah, di sini permutasi mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang permutasi dengan unsur yang sama. Kalau tadi kan unsur yang berbeda, sekarang unsur yang sama. Nah, bedanya di sini ininya dibaginya itu dengan K faktorial ya. Jadi PNR sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali K faktorial. Nah, jika terdapat KLM unsur yang samanya, jadi unsurnya lebih dari satu yang samanya, berarti nanti ada unsur K, ada L, ada M. Nah, biar lebih mengerti, kita ke contoh. Nah, berapa banyaknya permutasi yang dapat disusun 3 huruf dari kata matematika? Nah, kan tadi unsur yang sama. Nah, unsur yang samanya. Jadi dalam huruf matematika ada huruf apa aja yang sama? Kita cari huruf yang sama. Yang pertama huruf yang sama itu huruf M. M-nya ada berapa? Ada 2. Kemudian huruf A. A-nya ada 3. Kemudian ada huruf T. T-nya ada 2. Selain itu tidak ada lagi huruf yang sama. Nah, berarti ada 3 huruf yang sama. Berarti nanti kita pakai K faktorial, L faktorial, dan M faktorial. Jadi tidak hanya K faktorial. Karena ada 3 huruf yang sama. Nah, tadi kan N-nya ada 10. Jumlah huruf ini semuanya ada 10 huruf. R-nya itu 3 dari 3 huruf yang akan kita susun. K-nya 2, yaitu banyaknya huruf M. Banyaknya huruf M ada 2. L-nya ada 3, berarti banyaknya huruf A. A-nya ada 3. Kemudian L-nya ada M-nya ada 2, yaitu banyaknya huruf T. Nah, kita masukkan ke rumus yang tadi. P sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, K dikali K faktorial, dikali L faktorial, dikali M faktorial. Sehingga 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial, itu berarti 7 faktorial. Dikali 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Dikali 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1.
dikali 2 faktorial, 2 kali 1. Nah, ini 7 faktorial, 7 faktorial kita coret biar lebih gampang mengerjakannya. Kemudian 8 kali 9 kali 10 dibagi ini, hasilnya 30. Nah, itu untuk mempermudah kita ya. Jadi dalam perhitungannya kita coret aja. Jadi jangan 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 7 kali 1 kita tulis. Ini untuk menghemat dalam pengerjaan. Kemudian yang terakhir ada permutasi siklis. Jadi ini berarti melingkar ya. Jadi jika dalam permutasi n unsur disusun melingkar, jadi kalau disusunnya melingkar disebut permutasi siklis. Jadi susunannya itu melingkar. Rumusnya P siklis sama dengan n dikurangi 1 faktorial. Contoh. Nah, berapa banyak cara susunan duduk dari 4 orang untuk menempati 4 kursi pada suatu meja bundar. Nah, jadi n-nya ada berapa? 4 kursi kan tadi berarti ada 4. Nah, jadi tinggal 4 dikurangi 1 faktorial sama dengan 3 faktorial. Sehingga banyak caranya itu ada 6 cara. Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Kita akan lanjut nanti ke kombinasi. Semoga bermanfaat.